Hai guys, bentar ya, aku izin share screen dulu. Oke, share screen aku udah masuk ya, aman ya. Di kalian muncul nggak? Eh, suaranya double nggak guys? Nggak double kan ya suaraku? Oh double, seriusan? Oh my god, bentar. Tes, tes. Double nggak guys? Masih double ya? Soalnya aku bisa dengar suaraku sendiri. Bentar. Oke, kalau sekarang double gak guys? Enggak ya harusnya ya? Aman nggak? Oke, aman ya. Ya udah aku kayak gini aja. Wait, bentar. Mm, 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 mm. Udah gede belum? Tes, tes, tes. Oke, udah ya. Oke, halo teman-teman, sore. Gimana kabarnya? Gimana guys? Udah pulang sekolah ya harusnya ya. Aku juga baru balik ya. Mungkin masih capek ya, tapi nggak apa-apa. Kita harus semangat ya belajarnya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas tentang materi pertama ya di geografi, yaitu tentang pengantar atau dasar ilmu dari geografi. Nah, kita mulai ke yang slide pertama. Nah, di sini kita akan bahas pengertian geografi menurut ahli-ahli nih. Emang banyak ya ahli-ahlinya yang ngomongin tentang si geografi ini sebenarnya bahas tentang apa sih? Nah, kita akan bahas di sini. Sebenarnya nggak perlu yang teman-teman kayak, wah hafalin saklek banget. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Karena nggak yang terlalu sering-sering banget sih ditanyain ya tentang si pengertian-pengertian ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, si Eratosthenes. Kalau Eratosthenes, teman-teman, ya ini mungkin spesifik nanti kita kenal dia sebagai Bapak Geografi Dunia. Kita tulis. Ingetin, Eratosthenes itu merupakan Bapak Geografi Dunia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi si Eratosthenes ini, dia ngomong bahwa geografi ini berasal dari kata geografika, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Ya, jadi dia sebenarnya bahas geografi secara general aja nih. Ya udah, geografi ilmu yang membahas tentang bumi. Nanti baru nih si tokoh-tokoh yang ada di bawah sini itu dia lebih spesifik membahas tentang suatu hal di geografi. Yang pertama nih ada si Claudius Ptolemeus. Nah, ini sebenarnya aku cara ingatnya tuh dari nama belakangnya dia. Kan dia Ptolemeus ya, depannya itu P. Nah, berarti dia ini bahas tentang peta.
Nah, jadi diingat aja sama-sama P ya kan. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang Claudius Ptolemeus, dia ngomongin tentang peta. Atau kalau di geografi biasanya itu disebutnya sebagai kartografi. Terus yang kedua, itu ada Profesor Bintaro. Nah, Profesor Bintaro itu dia ngomong bahwa si geografi ini sebenarnya merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan, menerangkan sifat-sifat bumi, terus dia menganalisis gejala alam, penduduk, serta mempelajari ciri khas mengenai bumi dalam ruang dan waktu. Jadi sebenarnya dia ini udah mulai bahas tentang yang namanya sosial ya, sosial di geografi. Nah, nanti ini kita akan bahas juga sebenarnya di materi demografi. Nah, terus yang keempat di sini ada Imade Sandi dari Indonesia nih dia ya. Nah, itu pada tahun 1988. Nah, jadi kalau misalnya si Imade Sandi, sebenarnya nanti dia nih kurang lebih mirip-mirip nih sama yang bawahnya yang seminar dan lokakarya IGI ya, Ikatan Geografi Indonesia. Itu dia sebenarnya ngomongin tentang ilmu yang berusaha menemukan atau memahami ya ini typo guys, enggak. Memahami. Nah, memahami persamaan-persamaan dan perbedaan yang ada dalam ruang muka bumi. Nah, sebenarnya kayak dia general banget ya guys, enggak terlalu yang kayak spesifik banget. Ya udah ngomongin ada persamaan dan perbedaan nih di muka bumi. Persamaannya kayak gimana? Misalnya di Indonesia nih ada gunung nih. Tapi misalnya di negara Australia juga ada gunung. Tapi misalnya perbedaan gimana sih? Misalnya di Indonesia nih ada komodo, tapi di negara lain nggak ada nih si komodonya. Nah, kita lihat di situ ya ada perbedaan dan kesamaan terkait dengan fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu apa? Nanti kita bahas. Lalu yang terakhir itu ada dari seminar dan lokakarya IGI ya. Jadi dia ngomong bahwa si geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, ini penting teman-teman yang terakhir ini karena kita ketemu istilah baru yaitu tentang si fenomena geosfer ini. Terdiri dari apa aja si fenomena geosfer? Terdiri dari litosfer, hidrosfer, biosfer, dan atmosfer. Jadi sebenarnya nggak cuma ini nantinya tuh ya udah semuanya ya guys, mulai dari litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer, apalagi antroposfer, itu semuanya masuk ke dalam fenomena geosfer. Jadi gampangnya semua bab nih yang akan kalian pelajari nanti ke depannya itu akan masuk ke dalam fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, jadi kalau terkait definisi, sebenarnya masih banyak ya teman-teman definisi-definisi dari ahli-ahli yang lainnya. Cuman teman-teman nggak perlu yang kayak, wah hafalin semuanya, itu nggak perlu banget. Karena ada beberapa hal doang sebenarnya yang spesifik ya, ini terkait si Bapak Geografi Dunia, itu wajib tahu banget ya, si Eratosthenes. Terus kartografi ini juga sering ya dikeluarin di soal-soal, dan teman-teman perlu ingat pakai kata kuncinya aja. Karena kan materinya banyak ya. Gimana sih kita cara ngakalin supaya ya kita inget nih sama si katanya tanpa kita butuh effort yang lebih nih untuk mengingatnya. Jadi pakai cara-cara yang mungkin sepele, tapi ternyata ngebantu banget nih buat kita ingat ya. Peta Ptolemeus gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu terkait pengertian geografi menurut ahli. Ini nggak perlu yang kayak dihafal-hafalin banget ya guys. Ingat aja kata kunci dari setiap si teorinya ini. Sampai sini aman atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Sampai sini kita lanjut dulu ke ruang lingkup geografi. Nah, sebenarnya ruang lingkup geografi juga sama ya kayak si pengertian, nggak perlu teman-teman hafalin. Kenapa? Karena ini sebenarnya akan jadi pembahasan kita nih selama kita belajar si geografi. Nih, mulai dari yang pertama, geologi. Geologi itu tentang apa? Tentang batuan, struktur pembentukan batuan,
dan proses pembentukan batuan. Nanti ini teman-teman akan pelajari di materi tenaga endogen, dan tenaga eksogen. Nah, kita akan pelajari tentang si geologi ini. Terus yang kedua, itu ada geomorfologi. Itu tentang bentuk luar permukaan bumi. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya. Kalau ada kata-kata morfologi, mau di soal manapun ya, pokoknya ada kata morfologi, itu dia udah pasti banget ngomongin tentang bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi itu kayak apa sih? Misalnya kayak gunung, sungai, dan lain-lainnya. Jadi bentuk-bentuk muka bumi itu nanti dia dimasukin ke dalam geomorfologi. Ingatin ya, kalau ada kata morfologi, nanti kita akan ketemu lagi tuh di konsep ya, dengan kata yang sama, yaitu si morfologi ini. Terus yang ketiga, itu ada meteorologi. Tentang apa dia? Tentang cuaca. Terus ada apa lagi? Ada klimatologi. Kalau klimatologi, dia membahas tentang iklim. Terus ada apa lagi? Ada pedologi. Pedologi dia bahas tentang tanah ya, mulai dari komposisi, struktur, tekstur, dan sifat-sifat tanah. Ini kayak, sebenarnya nih aku menemukan cara gampang untuk, oh gimana sih kayak cara bedain tanah yang subur sama tanah yang nggak subur. Gampang ya guys, kalau tanahnya makin gelap, itu dia akan semakin subur. Tapi kalau misalnya si tanahnya ini makin terang, itu dia semakin tidak subur. Makanya kalau kapur, kalau misalkan tahu, kapur warnanya kan putih ya. Nah, itu dia termasuk ke dalam tanah yang tidak subur. Jadi dari warnanya aja sebenarnya kita bisa lihat ya, mana nih tanah yang subur, mana tanah yang tidak subur. Nanti lebih lanjutnya lagi kita akan bahas ya di materi pedologi. Terus ada apa lagi? Ada hidrologi. Ini kita ngomongin tentang air ya. Air baik yang ada di lautan, daratan, dan atmosfer. Kalau atmosfer itu ngomongin tentang udara. Terus ada apa lagi? Ada oceanografi. Dia spesifik ya tentang laut. Terus ada apa lagi? Ada demografi. Demografi tentang apa? Tentang kependudukan. Terus ada juga biogeografi. Itu tentang persebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi. Lalu yang terakhir, itu yang tadi kita ada bahas ya, dia diulang-ulang terus biar makin ingat teman-teman, yaitu tentang si kartografi ya, yaitu tentang peta. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ada anak IPA yang linjur, nah mungkin teman-teman kayak, wah nggak familiar banget nih Kak sama kata-kata yang ada di sini, agak susah banget untuk ingetnya. Itu nggak apa-apa, karena aku juga dulu ya agak susah ya untuk inget-inget sebenarnya ini bahas tentang apa sih. Tapi nanti lama-kelamaan, nggak usah yang dihafalin sekarang banget ya guys. Nanti kalian masuk ke satu bab baru, lama-lama si ininya nih, itu langsung hafal sendiri gitu ya, inget sendiri. Jadi nanti kalau misal kalian nih udah selesai bahas semua babnya, coba dibaca lagi deh, si pengantar ilmu geografinya. Karena sebenarnya ya rangkuman dari si semua materinya, itu ada di pengantar ilmu geografi. Ini emang kayak belum seru nih Kak bahas tentang pengertian, ruang lingkup geografi, emang belum seru banget ya guys, tapi ternyata ini akan kepake banget nih buat di kedepannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang ruang lingkup geografi? Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyain dulu tentang ruang lingkup si geografi ini? Oke, jadi aman, yang lain juga aman? Enggak ya, enggak apa nih? Enggak ngerti kah atau apa nih? Oke, aman ya. Terima kasih teman-teman yang udah jawab di kolom chat. Kita coba lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain. Nah, biar gak bosen ya, kita selingin nih sama latihan soal. Mulai dari soal yang pertama.
Nah, pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam aspek fisik adalah, emang belum kita bahas ya, kira-kira aspek fisik tuh apaan sih? Boleh nih, coba teman-teman kayak pakai feeling nih. Menurut teman-teman, aspek fisik tuh aspek apa sih? Oke, cepet banget nih ya, nggak jawabnya ya. Udah rame di kolom chat, yang lain masih ditunggu, dicoba-coba aja guys, nggak perlu takut salah ya, karena kita belajar di sini. Oke, cek ya, cek semua ya. Kita coba bahas ya teman-teman. Di sini ada ditanyainin tentang aspek fisik. Aspek fisik emangnya apa sih? Aspek fisik. Nah, ternyata kalau kita bahas tentang aspek fisik ini ngomongin tentang fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Fenomena geosfer apa? Tadi ya sebenarnya semua yang ada di sini, guys. Nah, ruang lingkup geografi ini sebenarnya dia adalah fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Jadi nanti kalau misalnya ada soal teman-teman ketemu ada kata fenomena geosfer, berarti ini semua nih guys, tercakup ke dalam si fenomena geosfer itu. Nah, jadi aspek fisik merupakan fenomena geosfer, contohnya itu ada apa aja sih? Contohnya itu ada gunung, terus ada laut, terus ada misalnya lagi sungai, atau awan. Nah, sama satu lagi ya kan, tadi ada yang namanya aspek non-fisik. Non-fisik. Namanya juga non-fisik ya, wujudnya nih nggak kelihatan nih dia. Contohnya tuh apa? Contohnya adalah kondisi sosial. Kondisi sosial. Kondisi sosial tuh seperti apa sih? Nah, kondisi sosial itu contohnya misalnya kita lagi ngomongin jumlah penduduk. Di Jakarta sangat padat. Jakarta sangat padat. Nah, jadi sebenarnya kita bisa simpulin nih teman-teman. Tadi kan fenomena geosfer ada banyak nih. Nah, tapi ada satu bab yang enggak termasuk ke dalam si fenomena geosfer, yaitu materi tentang apa? Materi tentang demografi. Karena materi dalam demografi ini akan masuk ke dalam aspek non-fisik ya, karena dia bahasnya tentang kehidupan sosial. Tinggal kita lihat aja di soalnya mulai dari option yang A. Di sini yang dijadiin keywordnya adalah mata pencarian penduduk pantai adalah nelayan. Nah, di sini kan mata pencariannya. Berarti dia lagi ngomongin aspek apa? Aspek sosial atau non-fisik. Yang B, itu dia sebagian besar penduduk Indonesia petani. Nah, penduduk Indonesia. Berarti dia ngomongin aspek non-fisik. Yang C, nah yang C ini ada Gunung Sinabung, kembali menyemburkan awan panas. Nah, Gunung Sinabung dan awan panas itu wujudnya kelihatan ya guys, bisa kita lihat tuh bentuknya sebenarnya kayak gimana. Makanya bener banget jawaban teman-teman semua yang C, karena yang C ini merupakan aspek fisik. Kalau yang D, penyebaran penduduk Indonesia itu tidak merata, ini juga aspek non-fisik. Terus yang E, pola persebaran penduduk menyebar di daerah kaki. Ini juga pola persebaran penduduk ya. Jadi dia juga aspek non-fisik. Pokoknya kalau misalnya ada kaitannya sama sama demografi, itu pasti dia masuk ke dalam yang aspek non-fisik. Ada yang tanya nih, Kak, kalau untuk biogeografi itu masuknya ke fisik atau non-fisik? Nah, kalau biogeografi itu dia ngomongin tentang apa tadi? Ngomongin tentang flora dan fauna ya, atau tumbuhan sama hewan. Tumbuhan sama hewan kelihatan nggak nih wujudnya? Wujudnya kelihatan ya, berarti biogeografi itu masuk ke dalam aspek fisik gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat nih wujudnya, itu kalian masukin ke dalam masukin ke dalam aspek fisik gitu. Jadi sebenarnya cuma satu doang yang masuk ke dalam aspek non fisik, yaitu si demografi aja, yang ngomongin penduduk, persebaran penduduknya, atau ngomongin desa kota, itu juga masuk ke dalam si aspek non fisik gitu.
Sampai sini pertanyaan nomor 1 teman-teman ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu? Sebelum kita lanjut ke nomor 2. Ada yang mau tanya dulu? Atau aman? Nggak bisa kasih jempol ya guys di sini ternyata ya. Oke, aman ya. Kita lanjut dulu ke nomor 2. Nah, nomor 2. Bentar, kita ganti warna. Nah, manusia dengan segala macam aktivitasnya di bumi dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Pandangan ini dikenal dengan, jadi di sini manusia yang mempengaruhi bumi. Nih, kira-kira dia masuk ke yang mana? Ini belum aku bahas juga, teman-teman coba jawab dulu aja, kira-kira yang mana nih yang jadi jawabannya? Oke, ada yang D, ada yang E, ada yang A, ada yang C, apa lagi? Oke, jawabannya beragam nih ya. Oke, sejauh ini ada AC, AB, AB, C, AB, C, D, E sih semuanya ada ya. Oke. Oke, jawabannya banyak. Kita coba bahas ya teman-teman. Di sini yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah pandangan. Pandangan ini dikenal dengan, jadi kalau dalam geografi, pandangan ini cuma ada 2. Yang mana? Yang pertama itu ada yang posibilisme, satu lagi ada yang determinisme. Bedanya apa nih sebenarnya dia? Kita coba lihat ya. Dari yang pertama. Posibilisme. Nah, kalau misalnya posibilisme, ini teman-teman perlu tahu juga tokohnya siapa. Karena soal-soal SIMAKU itu kadang suka kayak apa ya guys, random dan yang jarang dipelajarin itu malah yang keluar gitu. Biasanya kan orang-orang cuman ya udah posibilisme ngomongin tentang apa sih, tapi tanpa tahu sebenarnya tokohnya tuh siapa sih yang ciptain si teori ini atau pandangan ini. Jadi kalau posibilisme itu ada siapa? Paul Vidal, apakah benar? Benar ya kan? Vidal de Blacher atau Paul Vidal itu juga sama dengan dia keluarin buku ya sebenarnya teman-teman. Itu judulnya adalah Genre de Vie. Nggak tahu ya bacanya gimana, cuman kayak gini tulisannya. Nah, ini di bukunya yang ini, itu dia bahas tentang si teori posibilisme. Nah, bunyi teorinya gimana sebenarnya? Nah, bunyinya, ada yang tahu bunyi teorinya posibilisme apa? Bunyinya adalah manusia merupakan makhluk yang aktif. Makhluk yang aktif. Maksudnya aktifnya apa sih? Nah, jadi aktif di sini teman-teman, itu artinya si manusia ini dia menguasai alam. Menguasai alam. Nih, makanya dia bilang manusianya aktif. Jadi manusianya bergerak nih untuk mengelola si alamnya. Satu lagi, tadi ada determinisme. Tokohnya siapa aja? Ini banyak ya teman-teman yang lebih setuju sama si teori determinisme ini. Yaitu ada yang namanya Karl Ritter. Terus siapa lagi? Ada Friedrich. Nggak tahu ya bacanya gimana ya. Takut salah ya bacanya ya. Pokoknya tulisannya kayak gini nih. Ratzel. Sama ada satu lagi, Ellsworth Huntington. Nah, ini sebenarnya kebalikannya aja ya, teman-teman. Bahwa alam, ya kan, atau faktor fisik ya, faktor fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi kebalikannya aja nih teorinya ya. Yang satu, yang posibilisme, itu manusia yang mempengaruhi alam. Kalau misalnya determinisme, berarti si alam yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kadang kalau misalnya teman-teman cek ya, ada di buku-buku persiapan UTBK atau apapun, itu ada yang mention satu teori lagi sebenarnya, yaitu voluntarisme. Nah, sebenarnya si teori voluntarisme ini nggak perlu teman-teman ingat ya, karena dia ini sebenarnya belum jadi pandangan yang disetujui sama banyak ahli.
Jadi belum ada kajian ilmiah yang menyatakan bahwa oh si teori ini benar nih dalam kehidupan aslinya gitu. Jadi itu kan kalau misalnya teman-teman baca definisinya kayak masih ngawang-ngawang dan bingung ya bedainnya sama si positivisme atau determinisme. Karena ya sebenarnya dia nih bukan jadi suatu teori yang baru gitu bagi penemuan ya. Jadi teman-teman perlu ingat aja tentang dua teori ini, yaitu si posibilisme sama determinisme. Kalau ada teori lain, itu teman-teman perlu baca aja sekilas, nggak perlu yang kayak di dalam-dalamin banget ya, tentang si artinya sebenarnya apa. Karena yang jadi fokusnya cuman si dua teori ini aja. Nah, kita balik ke soal. Tadi di sini ditanyanya, manusia dengan segala macam aktivitasnya dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari penjelasannya tadi, berarti dia masuknya ke jawaban yang apa, guys? Kira-kira jawaban yang ayam ya. Yang ayam. Jadi manusia aktif atau manusia mempengaruhi si alamnya gitu. Jadi diingat-ingat aja cuma ada dua teori. Kalau misalnya kalian nih suka kebalik-balik ya, aduh kak takut kebalik-balik nih, ya udah kalian hafalin aja salah satu gitu guys. Kalian mau hafalin yang mana terserah. Nanti sebaliknya itu tinggal ya udah tinggal dikebalikin aja ya. Kalau misalnya kalian agak kesulitan ya untuk mengingatnya itu nggak apa-apa sebenarnya guys, gak usah yang dipaksain banget. Ingat salah satu aja itu juga nggak apa-apa. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 2 ini, ada yang masih bingung cara bedainnya atau aman terkait nomor 2 ini? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kalau misalnya kalian, wah Kak, ini emang masuknya ke materi apa sih? Nah, teman-teman, ini sebenarnya kayak antisipasi aja ya buat soal-soal SIMAK UI. Kalau misalnya kalian udah ada yang pernah kerjain soal SIMAK UI, itu soalnya tuh nggak cuma teori yang kalian akan pelajari, tapi ada juga beberapa kayak pengetahuan umum ya tentang kesukuan atau keragaman Indonesia yang sering jadi soal ya. Kita coba lihat di nomor 3 ini. Banyaknya pulau yang terdapat di Nusa Tenggara nih mengakibatkan pengelompokan masyarakat membentuk suku-suku tertentu. Salah satu suku khas yang ada di wilayah Nusa Tenggara adalah suku apa nih? Oke, di kolom chat udah banyak nih yang jawab Sasak, Sasak, apalagi nih. Ada yang Baduy juga, apalagi. Oke, Sasak ya jadinya ya. Ada lagi yang mau coba? Ada nggak? Mungkin ini kayak familiar gitu ya sebenarnya kata-katanya atau suku-sukunya karena emang yang akan dikeluarin di soal tuh biasanya yang familiar sama kita. Cuman kadang kan kayak pernah denger aja nih tapi nggak tahu sebenarnya definisinya atau dia ini dari mana sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya guys. Oke, Sasak semua nih ya. Dan jawabannya tepat banget yang Sasak. Salah. Sasak. Kalau Baduy dari mana Baduy? Ada yang tahu nggak? Baduy dari mana? Suku yang ada di mana? Betul, Banten. Kalau Bugis, ada yang tahu? Ini Bugis sama Toraja sebenarnya satu nih, satu tempat nih. Ada yang tahu di mana? Benar, jago deh. Sulawesi Selatan, benar. Sulawesi Selatan. Satu lagi, Minahasa, ada yang tahu dia dari mana? Benar, benar. Jago banget nih kalian. Ya udah siap-siap nih ya, dilihat-lihat ya. Sulawesi Utara, benar. Nah, jadi ini harus diperhatiin ya teman-teman, sekalian kalian belajar aku ya, sekalian kalian belajar PPU kayak tentang bahasa Indonesia yang perlu baca teks, itu sebenarnya kalian sekalian belajar ini guys, mendingan gitu. Jadi kalian cari topik-topik yang tentang ke-Indonesiaan, karena nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya aku lihat dari soal simak-simak geografi, itu dia apa ya lumayan banyak loh guys materi-materi tentang budaya-budaya Indonesia gitu yang mungkin nggak semua orang tahu tapi kalau misalnya kalian banyak baca itu pasti kalian tahu itu jawabannya kira-kira apa karena enggak yang sesusah itu tapi emang perlu niat lebih ya untuk belajarnya karena geografi itu sebenarnya luas banget guys bahkan di soal UTBK aku ya 2 tahun lalu
itu ditanya unsur-unsur kimia apa yang ada dalam polusi udara. Ya kan siapa yang tahu ya. Bahkan aku kan dapet ya materi kimia ya di sekolah. Tapi tuh kayak nggak pernah denger gitu loh, apa sih yang ada di optionnya itu. Jadi kayak cap-cip gitu deh. Itu sih emang di luar kontrol kita dan nggak apa-apa banget ya guys kalau misalnya kita nggak bisa isi ya. Karena bukan ranah kita nih ya sebagai anak-anak IPS. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu tentang nomor 3 nih, sebelum selanjutnya kita masuk ke materi lagi ya. Nanti baru kita latso lagi. Ada yang mau tanya dulu? Oke. Kan nanti materinya bakal di-share kalau tenang aja di grup ya. Di grup. By the way ini berarti campur kan ya gamma sama alpha kan? Nanti aku share ke dua-dua grupnya ya. Oke, kita lanjut ya guys ke konsep-konsep Galpa itu apa? Galpa itu apa? Gamma Alpha ya, pokoknya ya, 2 grup ya. Nanti aku share ya. Tapi kayaknya aku tuh nggak masuk ke grup Gamma deh. Nanti aku coba tanya ke Iben ya. Oke, kita lanjut dulu ke konsep-konsep geografi ini. Ada banyak ya guys, ada berapa? Ada 10. Ya kan, ada 10. Sebenarnya enggak yang kayak, wah 10 banyak banget. Sebenarnya enggak. Asal kita ngerti. Oke, iya ya, ke grup sosum aja deh. Betul-betul. Ke grup sosum aja, nanti aku masukin ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, konsep geografi yang pertama, itu ada yang namanya jarak. Jarak aku dan kalian nih, LDR nih ya, kita ngomongin jarak ya. Berarti kita ngomongin jarak suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Dibagi jadi berapa? Dibagi jadi 2 ya teman-teman. Ada yang absolut sama ada yang relatif. Kalau yang absolut gimana tuh? Nah, absolut ya dia tetap atau pasti. Jadi nggak bakal berubah-berubah tuh. Atau pasti. Jadi mau siapapun yang ngukur, jaraknya tuh tetap segitu. Sumpah, saatnya belum keubah. Wait, sabar. Bentar. Mm, 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 mm. Bentar ya guys, aku coba off cam bentar ya, astaga. Dari kemarin ya, sinyal rumah aku ya. Oh, apa Gama nggak ada grup guys? Aku juga nggak tahu sih. Bentar ya guys, aku coba share screen ulang. Bentar ya guys. Oh, Gama emang nggak ada. Ih, nggak bisa ya guys. Muncul nggak sih? Soalnya di laptop aku tuh nggak ada share screen-nya. Ya kan, gelap ya? Bentar ya. Aku ganti wifi dulu. Wait. Sebentar. Emang kayak rada-rada nih ya wifi-nya ya. Nggak bisa loh. Bentar ya guys. Kenapa dia nggak mau? Iya, pakai IndiHome ya. Emang rada-rada nih ya IndiHome ya. Ntar aku ganti ke hotspot. Wait. Mm, 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 mm. Ih, kok sebentar ya guys, kenapa nggak bisa? Bentar, aku coba join ulang deh. Kenapa nggak bisa? Sebentar ya guys. Ya, jangan panik. Bentar, kita copy link dulu. Yang mau minum, minum dulu. Yang mau minum. Bentar ya.
89923629250. Recording in progress. Recording in progress. Nah, harusnya muncul kan, guys? Bentar ya. Udah muncul belum? Muncul kan ya? Wait. Oke, Besti, udah muncul ya. Aku izin oke ya, guys. Karena wifi-nya nggak tahu kenapa ya. Rada-rada ini wifi-nya ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ini jarak ya. Dari tempat aku ke tempat kamu. Ya, ini aku ulang, guys. Dari tempat aku ke tempat kamu, itu namanya jarak nih, guys. Dibagi jadi dua ya jarak. Ada yang absolut sama relatif. Namanya juga absolut ya. Berarti dia ini sebenarnya tetap atau pasti nggak akan berubah. Mau siapapun yang ngukur, tetap sama, guys. Misalnya aku ngukur dari rumah aku ke rumahnya Bila, itu dia 40 km. Nah, si Bila nih ngukur dari rumah dia ke rumahku, tetap sama ya, 40 km. Jadi dia tetap ya, teman-teman. Nah, biasanya itu satuannya kalau misalnya nggak kilometer, meter. Ya, ini tentang jarak absolut. Kalau yang kedua, itu jarak benar pakai satuan panjang, benar banget ya. Jadi pasti banget mau siapapun yang ngukur, itu tetap sama. Cuman kalau kita ngomongin tentang geografi, itu kan bahasannya luas ya guys, satu bumi nih. Jadi seringnya itu yang dipakai adalah si kilometer dan meter ini. Kalau yang kedua, jarak relatif. Namanya juga relatif ya teman-teman. Jadi dia nih bisa berubah-ubah. Berubah-ubah. Misalnya tadi aku dari rumah aku ke rumah Bila, itu misalnya 1 jam. Tapi bila dari rumah Bila ke rumah aku, itu dia cuma 30 menit. Nah, padahal kan jarak absolutnya itu sama. Tapi ditempuhnya dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya nanti si jarak relatif ini kita kaitin sama yang namanya waktu. Nah, pertanyaannya, emang kenapa sih bisa beda-beda? Nah, banyak ya teman-teman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya yang pertama, kecepatan. Bobo bilang kecepatannya berapa nih? Jangan 120 ya kilometer per jam. Sama yang kedua, itu ngomongin tentang akses jalannya. Nah, satu lagi, yaitu faktor sosial. Tiba-tiba lagi ada acara nih, jalannya ditutup nih. Mau nggak mau harus muter kita ke tempat yang lain. Nah, itu kan bikin si jarak relatifnya jadi berubah-ubah ya kan waktunya gitu. Jadi ingat aja kalau absolut itu dia tetap, mau siapapun yang hitung itu sama. Tapi kalau misalnya relatif, itu dia berubah-berubah kaitannya sama waktu ya. Nih, itu yang pertama tentang jarak. Yang kedua, itu kita akan bahas tentang lokasi. Nah, lokasi ini adalah letak suatu fenomena geografis di muka bumi. Misalnya Indonesia adanya di mana sih? Nah, itu kita akan bahas di lokasi. Dibagi jadi dua juga, sama kayak si jarak ya. Ada yang absolut sama yang relatif. Kalau yang absolut, itu dia adalah letak astronomis Indonesia. Astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia di mana sih? Di 9 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Ini mau kamu lihat dari sudut pandang manapun,
Indonesia lokasinya akan selalu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada lokasi relatif, ya kan? Nah, kaitannya sama apa? Kaitannya sama letak geografis. Letak geografis Indonesia di mana sih? Di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 samudra. Benua apa aja? Ada benua Asia dan Australia. Betul banget, Hafiz. Kalau samudranya apa? Samudranya adalah Pasifik dan Hindia. Hindia. Ini kayak rada bridging dikit ya, guys. Ini kalian tuh perlu tahu ya, Asia tuh yang di bagian atas atau di bagian bawah Indonesia sih. Nah, itu perlu tahu ya. Nih, gampangnya misalnya ini Indonesia nih. Nih. Berarti Asia itu ada di sini. Nggak kelihatan ya? Bentar. Nih, Asia ada di atas. Australia ada di bawah. Kenapa perlu tahu nih? Nanti kalian sebenarnya akan dikaitin sama materi angin, guys. Angin muson barat, angin muson timur. Nah, itu perlu banget kalian ketahui letaknya tuh di mana sih antara si Asia dan Australia ini. Karena nanti kan angin muson barat dari Asia ke Australia. Kalau angin muson timur kebalikannya dari Australia ke Asia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya nanti ya. Pas kayak kita bahas tentang si angin tentu saja. Semangat ya guys. Oke, itu lokasi. Yang ketiga adalah keterjangkauan. Mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat. Misalnya kita mau ke tempat wisata nih, adanya di atas gunung. Tapi sebenarnya tempatnya bagus banget nih. Tapi jalanannya sebenarnya agak ancur dan susah banget nih untuk diaksesnya. Nah, itu kita bahas tentang keterjangkauan. Kalau misalnya teman-teman bahas tentang keterjangkauan, dia ini dikaitin sama satu hal. Yaitu apa? Yaitu adalah si jalan. Kenapa sih jalan emangnya? Karena si jalan ini, teman-teman, sebenarnya jadi kunci dari segala sesuatu ya. Misalnya ada wilayah nih, nggak ada akses jalannya nih. Nah, wilayah itu nggak akan tersentuh, teman-teman. Padahal misalnya dia punya, dia jualan rotan yang, wah bagus banget rotannya. Tapi karena orang-orang nggak ada yang lewat sana, karena nggak ada jalannya, si rotan itu jadi nggak laku. Tapi kalau misalnya dibangun jalanan di sekitar si wilayah penjual rotan ini, terus banyak orang yang lalu lalang, itu tiba-tiba ada yang beli, terus viralin nih, wah ada toko jualan rotan bagus banget. Nah, itu akan membangun si perekonomian di wilayah tersebut. Jadi, si jalan ini sangat penting ya, teman-teman, kalau kita mau membangun si suatu wilayah ini, ekonominya jadi lebih bagus lagi. Ada PDF-nya. Nanti aku share-nya, kalian maunya yang kosongan atau yang dicoret-coret? Mau juga gak yang kosongan? Kalau nanti mau juga yang kosongan, tapi buat apa gak sih yang kosongan? Nanti aku kasih yang udah dicoret-coret aja lah ya. Yang dicoret-coret aja. Oke, kita lanjut ke yang pola. Pola persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi. Ya, ini sebenarnya ya pola-pola aja sih. Misalnya kayak pola persebaran sungai. Pola persebaran sungai. Terus juga ada yang pemukiman. Kalau pemukiman kan dia ada yang apa aja nih? Ada 3 ya. Ada yang linear. Kalau linear ini dia adanya di sekitar jalanan, sungai. Terus ada juga yang menyebar. Sama satu lagi yang terpusat. Nanti kita akan bahas ini di pola keuangan desa ya, tentang si pemukiman ini. Jadi sebenarnya pemukiman sama persebaran sungai itu dia nggak yang kayak gimana-gimana banget sih. Pokoknya ini udah ada pasti banget ya guys. Itu ada kata si pola-polanya gitu. Pola persebaran penduduk apa nih? Penduduk ini. Benar. Pola persebaran penduduk masuk ke dalam si pola ini gitu ya. Oke, terus ada apa lagi? Aglomerasi. Aglomerasi ini dia ngomongin tentang pengelompokan ya, misalnya kawasan industri. Jadi kalau misalnya nih di sekitar tempat nih, isinya tuh pabrik-pabrik semua nih dia. Terus dia berkumpul jadi satu, itu dia namanya adalah
aglomerasi. Ini kayak fun fact aja ya guys. Kawasan industri terbesar di Indonesia ada di mana? Adanya di Karawang. Karawang. Nah, ini diingat-ingat ya guys. Kawasan industri terbesar di Indonesia. Paling banyak, iya di Pulau Gadung juga, tapi lebih spesifik di Karawang. Kenapa? Karena kalau misalkan lihat ya, Karawang itu sebenarnya UMR tertinggi. Kenapa dia bisa UMR tertinggi? Karena dia ya wilayah industri gitu ya. Makanya dia lebih tinggi ya sebenarnya UMR dibandingin sama Jakarta gitu. Terus ada apa lagi? Morfologi. Ini tadi kita udah denger ya di awal kata morfologi. Ngomongin tentang apa dia? Bentuk-bentuk permukaan bumi ya, sama kayak tadi tuh ya, ngomongin gunung, sungai, dan lain-lainnya. Sungai. Terus ada nilai guna. Nah, nilai guna ini kita ngomongin sebenarnya manfaat dari si fenomena geosfer tuh buat apa sih? Nah, pasti kan semuanya, semua fenomena geosfer itu dia pasti banget punya manfaat ya. Misalnya apa? Misalnya matahari. Matahari manfaatnya buat apa sih? Nah, misalnya untuk menyinari bumi biar terang ya kan. Siang-siang kita nggak kegelapan. Atau bisa juga untuk ngeringin pakaian kalian. Atau sekarang bisa juga untuk pengganti listrik ya kan si matahari ini. Terus misal lagi desa. Desa fungsinya buat apa sih? Nanti kalian kenal istilah namanya hinterland. Jadi si desa ini sebagai penyokong apa? Penyokong kota ya. Dia jadi penyedia bahan pangan, tenaga kerja juga dari desa yang akan diambil, dan lain-lainnya. Jadi desa sangat bermanfaat. Terus yang ke-8, ada interaksi dan interdependensi. Kalau interaksi mungkin kalian udah familiar nih Kak di materi sosiologi. Jadi kan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu ya kan namanya interaksi. Tapi ada interdependensi. Interdependensi ini teman-teman, itu artinya adalah saling ketergantungan. Ya, jadi dia saling berpengaruh dan saling ketergantungan nih. Misalnya apa? Misalnya ya si desa dan kota ini. Mereka saling berpengaruh ya. Nih, misalnya si desa, dia kasih bahan pangannya nih ke kota. Kota yang olah, nanti kalau udah jadi, dibalikin lagi ke desa. Nah, kita bisa lihat ya, mereka nih saling ketergantungan nih. Kalau misalnya tiba-tiba desanya nggak ada, si kotanya nih juga jadi mati ya. Karena dia nggak ada nih yang support si bahan pangan, tenaga kerja, misalnya lagi apalagi pariwisata, bisa juga apalagi lahan ya kan dan lain-lainnya itu disupport sebenarnya dari si desa. Terus yang ke-9 ada keterkaitan ruang, yaitu keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, kita coba lihat ya di sini misalnya pantai. Ini kita ngomongin mata pencarian ya. Mata pencarian. Kalau misalnya teman-teman dengar kata pantai, mata pencarian yang identik kira-kira apa guys? Kira-kira kalau pantai. Oke, Starboy jawab nelayan. Yang lain ada yang mau coba jawab juga. Kira-kira kalau mata pencarian di pantai itu apa sih? Oke, beragam ya. Nelayan, petani garam, pariwisata. Itu benar semua ya guys, benar semua. Jadi bisa nelayan, petani garam, itu benar banget. Nah, petani garam itu cuma ada di sekitar pantai ya teman-teman. Kalau misalnya di atas gunung, apakah ada petani garam? Itu nggak ada. Misal lagi pegunungan. Nah, kalau di pegunungan, mungkin yang identik dengan mata pencarian yang ada di pegunungan ini adalah misalnya petani teh. Nah, itu kan dia identik petani sayur juga bisa ya teman-teman. Jadi ini yang namanya keterkaitan antar ruang. Kalau misalnya di pantai, tentu nelayan. Nggak mungkin dong di pegunungan mata pencariannya jadi nelayan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi akibat dia ada di sana, mata pencariannya itu apa gitu ya. Jadi keterkaitan ruang ya, keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, kadang nih orang-orang suka bingung nih, bedain sih keterkaitan ruang sama diferensiasi areal. Sebenarnya dia ini udah dari konsepnya aja tuh beda ya teman-teman. Kalau si keterkaitan ruang, dia cuma bahas satu fenomena geosfer aja, yaitu misalnya pantai, pegunungan.
Tapi kalau diferensiasi areal, dia ini udah bahasnya tentang dua ya. Jadi dia membandingkan dua fenomena geosfer. Misalnya, di gurun. Di gurun kan panas ya. Itu adanya apa? Misalnya adanya kaktus. Tapi misalnya lagi di wilayah dingin ya, misalnya di hutan deh. Hutan kan dingin ya. Nah, itu dia adanya apa? Misalnya adanya lumut. Atau misalnya di desa. Di desa adanya apa sih? Di desa adanya sawah-sawah nih. Kalau di kota adanya apa? Oh, ternyata di kota nggak ada sawah-sawah, adanya gedung-gedung. Gitu. Jadi harus ngebandingin dua hal ya kalau kita bahasnya tentang diferensiasi areal. Ini gurun sama hutan, desa sama kota gitu. Nah, kayak teman-teman perlu hafal mati gak sih tentang konsep-konsep geografi? Nggak perlu gitu. Karena sebenarnya kalau nanti dari namanya aja, itu kita sebenarnya udah bisa nebak-nebak, oh ini bahas tentang apa sih, ini bahas tentang apa. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita latihan soal tentang konsep-konsep geografi, biar makin mantap. Ada yang mau tanya? Oke, aman ya. Kita coba ya latihan soal nih. Mulai dari soal nomor berapa nih? Berarti nomor 4 ya. Nah, ilmu geografi itu dia mengandung pengertian yang mencakup beberapa konsep, yaitu, nah tadi konsep geografi itu ada apa aja. Ini nanti dicampur nih sama prinsip, sama pendekatan, yang nanti akan kita bahas juga ya di pertemuan kali ini. Oke, semuanya jawab yang E. Bener nggak jawabannya yang E? Kita coba lihat ya. Yang A. Yang A itu ada keterjangkauan. Bener ya teman-teman, dia masuk ke dalam konsep. Tapi distribusi, ini bukan konsep. Ini nanti masuknya ke dalam prinsip. Terus interrelasi juga salah ya teman-teman. Nanti dia masuknya ke dalam prinsip. Nilai kegunaan, ini dia tepat ya, masuk ke dalam konsep. Yang C, aglomerasi benar, tapi kelingkungan, ini dia merupakan pendekatan ya, pendekatan dari si geografi. Yang D, keruangan, ini juga pendekatan. Kalau interdependensinya benar, yang E nih ya teman-teman, jawaban teman-teman semua benar. Jawabannya adalah morfologi dan diferensiasi areal. Masih gampang ya. Nih, kita coba ke yang ada soal ceritanya nih. Di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus, seperti perdagangan, kawasan industri, pemukiman kelas elit, kawasan kumuh, kawasan hijau. Nah, kira-kira konsep geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apa nih, teman-teman? Kira-kira yang mana? Oke, ada lagi yang mau coba? Nggak perlu takut salah ya, guys. Dicoba-coba aja menurut kalian jawabannya tuh yang mana? Oke, ada yang jawab A, B, C ya sejauh ini. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Berarti A, B, C. Nah, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang cacing ya. Yang aglomerasi atau dia pengelompokan. Kenapa jawabannya yang C? Karena kalau misalnya kita lihat teman-teman, kawasan perdagangan nih, seperti pusat perdagangan. Jadi anggapannya di satu tempat itu isinya ya udah pedagang semua nih. Sama kayak industri, satu tempat isinya industri semua, sama kayak pemukiman kelas elit ya kan. Sama juga kayak kumuh dan kawasan hijau. Jadi dia ini mengelompok ya teman-teman, ciri-cirinya yang sama, karena mereka sama, mereka berkumpul jadi satu. Itu namanya adalah konsep aglomerasi. Kalau pola, itu nanti kita ngomonginnya tadi ya, pola pemukiman penduduk yang tersebar, terus memusat, dan juga linear. Ada juga pola persebaran sungai, nanti kalian bahas tentang dendritrik, ya kan, trellis, sentrifugal, dan lain-lainnya. Kalau morfologi, ini tadi ngomongin tentang apa? Tentang bentuk muka bumi, ya, kayak gunung, sungai, awan, dan lain-lainnya, gitu. Jadi kalau soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang cacingnya, yang konsep aglomerasi. Nanti ya kita bahas ya, dendritik dan lain-lain kita bahasnya tuh di hidrologi darat ya. Itu nanti kita bahas. Tenang aja guys. Sebenarnya tuh nggak yang susah-susah banget ya, cuma nanti
fokusnya itu kadang tuh di buku-buku rada ribet ya, tapi nanti kita akan kupas ya biar gimana sih cara biar gampang nih, biar kayak nggak sesuai textbook. Jadi kita bikin cara kita sendiri ya untuk memahami si geografinya itu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 5 ini, ada yang masih bingung. Starboy ini cowok atau cewek sih? Coba kasih tahu aku, kamu cowok atau cewek? Serius gak sih? Tuh. Oke, katanya dia lanang, guys. Apakah iya? Nanti ya, kita ketemu di UI nih. Nanti kan kalian keterima ya semuanya ya di UI ya. Kita tunggu ya, kira-kira Starboy ini cowok apa cewek nih ya guys. Kita tunggu ya tahun depan ya guys ya, kita bertemu di UI. Oke, biar makin semangat nih ya, kita lanjut dulu ke teori selanjutnya, yaitu tentang objek formal geografi. Ya, siapa yang mau pakai jakun? Padahal pakai jakun tuh panas banget, guys. Siap-siap aja kalau misalkan jadi maba di UI, semester 1 kalian wajib pakai jakun. Kayak kuning-kuning itu emang sangat mencolok ya. Betul, nggak apa-apa, pokoknya semangat aja ya guys. Betul, dibangga, benar. Apalagi naik KRL turunnya di stasiun UI pakai jakun ya guys. Langsung dilatih sama semua gerbong. Iya, ada beberapa fakultas yang setiap hari dipakai. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Fakultas Hukum. Dipakai setiap hari, kasihan banget mabanya. Semangat ya guys, ditunggu ya pakai jakunnya setiap hari ya. Oke, kita lanjut ke objek formal geografi. Atau biasanya ini disebut sebagai pendekatan. Sama aja ya guys. Ada 3. Yaitu, apa tuh? Geografi UI nggak sosum sih. Jadi benar, geografi masuknya ke saintek ya guys ya. Nah, pendekatan itu ada 3, ke ruangan, ke lingkungan, sama kompleks wilayah. Nah, sebenarnya kalau misalkan baca nih, wah pusing Kak, nggak tahu bedanya apa, ya kan? Karena dulu aku juga kayak gitu ya. Baca hal yang sama nih, yang aku tulis nih. Tapi aku nggak ngerti cara bedanya sebenarnya gimana sih. Kalau ketemu soal, ditanya objek formal geografi, nggak ngerti nih caranya sebenarnya gimana. Tapi gimana cara bedainnya, ini tips dari aku ya, karena dulu aku pakai ini, dan kalau misalnya ketemu soal, itu langsung bisa jawabnya ya. Kita bahas yang pertama. Betul, keruangan nama lainnya adalah spasial. Nah, kita bahas yang keruangan dulu. Jadi teman-teman, kalau kita bahas tentang keruangan, itu identik dengan satu fenomena geosfer ditambah sama satu wilayah. Ya, satu fenomena geosfer sama satu wilayah. Contohnya misalnya banjir yang terjadi di wilayah Bogor. Lagi banjir ya kan Bogor tuh kalau misalkan lihat ada yang ke bawah arus ya, katanya itu udah ketemu guys di Jakarta Barat, jauh banget ya, di wilayah Bogor. Nah, jadi kalau dalam teks ini kita bisa lihat ya, ada satu fenomena geografi, yaitu apa? Banjir. Kok aku hapus? Nah, fenomena geografinya itu adalah si banjir. Di sini dibilang satu wilayah. Wilayahnya itu adalah di Bogor. Nah, itu yang pertama ya, tentang keruangan. Diingat dulu, dia isinya adalah satu fenomena geosfer ditambah sama satu wilayah. Terus kita bahas yang kedua, kelingkungan, atau biasanya disebut juga sebagai ekologi. Nah, kalau yang kelingkungan, teman-teman, dia ini isinya adalah sama nih sebenarnya kayak si keruangan. Satu fenomena geosfer ditambah sama satu wilayah ditambah sama apa? Sama satu manusia. Kok pakai satu? Enggak, manusia aja. Manusia. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman, bedanya kelingkungan sama keruangan adalah di bagian manusianya ini. Jadi kalau kelingkungan itu ada partisipasi manusia. Contohnya gimana? Misalnya, banjir di Jakarta terjadi
Karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, fenomena geosfernya apa? Fenomena geosfernya adalah banjir. Satu wilayah, itu si Jakarta, ada partisipasi manusia ya. Nih, di sini dibilang masyarakat membuang sampah sembarangan gitu. Sebenarnya dia enggak yang selalu sebab akibat gitu sih, karena ada juga, bisa juga sebab akibat, tapi enggak harus sebab akibat juga. Pokoknya kalau kalian udah dengar-dengar ada kata manusia, walaupun sebenarnya enggak di-mention nih si manusianya yang mengakibatkan, itu udah pasti masuk ke dalam lingkungan gitu. Kalau kompleks wilayah, ini dia sebenarnya bisa ke ruangan atau ke lingkungan, jadi dia ini bisa ada partisipasi manusia atau enggak ada partisipasi manusia, tapi dia ini fokusnya adalah di beberapa wilayah. Beberapa wilayah, ya. Misalnya, si banjirnya ini, banjir di Bogor karena hujan secara terus-menerus yang mengakibatkan Jakarta menjadi banjir juga. Jakarta menjadi banjir juga. Nah, kalau misalnya kita lihat secara sekilas, ya dia masuknya ke dalam si keruangan. Tapi karena dia ini ada Bogor dan Jakarta, makanya nanti dia masuknya ke dalam kompleks wilayah. Oke, mau nyatet dulu, boleh banget. Sebenarnya yang ininya nggak usah dicatat ya guys nih. Kalau misalnya kalian yang teks panjangnya ini nggak usah dicatat. Yang penting kalian bisa bedain aja. Kalau keruangan itu dia isinya satu fenomena geosfer dan satu wilayah, kalau misalnya ke lingkungan itu ada partisipasi manusianya, kalau kompleks wilayah itu ada beberapa wilayah. Kak, kelar kelas ini langsung, enggak, langsung dikasih kok guys, langsung dikasih. Tenang aja, habis kelas ini langsung aku ekspor ya, biar nanti bisa kirim ke grup. Ada recordannya, cuman biasanya recordannya kayak H+1 ya guys, aku kurang tahu sih, karena ini tuh langsung kayak di-save ke iCloud-nya Alternativa gitu. Jadi nanti pasti kayaknya ada ya guys, cuman kayaknya 1-2 hari ya dari Zoom kita hari ini. Tapi kalau misalnya PPT-nya, langsung aku kirimin, tenang aja. Kak, jadi kompleks wilayah itu bisa dipengaruhi oleh manusia juga? Bisa ya teman-teman. Jadi dia ini bisa ke ruangan maupun ke lingkungan, tapi dia fokusnya adalah terjadi di beberapa wilayah gitu. Benar, bedanya spasial dan ekologi itu cuma ada di bagian manusianya aja, ya, tepat banget. Sampai sini teman-teman udah bisa bedain belum antara keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Nggak usah dipeduliin ya guys si ininya ya, karena bikin kayak mumet gitu loh. Karena dulu aku pas belajar juga kayak agak, bedanya gimana? Nggak nyambung gitu ya kan. Tapi ternyata setelah tahu nih bedanya sebenarnya kayak gimana, ternyata gampang ya dia. Oke, aman? Atau ada yang mau tanya dulu sebelum kita ke Latsol ya, biar langsung diterapin banget nih si teorinya ini. Oke, aman ya? Oke, aku lanjut ya ke soal. Nih, di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik, di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah, coba diperhatiin setiap kata yang dipakai. Hati-hati ya guys, ini nggak susah, asal kalian mau untuk teliti. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada 2 ya. Jawaban di sini antara B,
C, oh ada A juga, A, B, C. Ada lagi yang mau coba? Oke, sejauh ini A, B, C ya. Oke, A, B, C. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kita cari kata kuncinya nih di teksnya. Yang pertama, kata kunci yang pertama, benar. Di sini ada di beberapa tempat di Indonesia. Di beberapa tempat di Indonesia. Ini menunjukkan beberapa wilayah. Nah, terus ada gizi buruk. Gizi buruk ini ngomongin tentang apa? Ini merupakan si fenomena geosfernya. Fenomena geosfernya. Nah, tapi di sini juga ada faktor manusia. Nah, jadi ada tiga-tiganya ya sebenarnya teman-teman. Ada faktor manusia, ada fenomena geosfernya, tapi dia ini terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Kalau dia ngomongin beberapa tempat, berarti dia ini jawabannya adalah yang cacing. Ya, yang pendekatan kompleks wilayah. Tapi kalau misalnya kita misalin nih, nggak ada nih kata di beberapa tempat di Indonesianya. Nah, kalau misalnya nggak ada kalimat pertamanya ini, teman-teman, berarti kan dia ngomongin tentang faktor manusia sama kondisi fisik. Baru dia jawabannya adalah yang bebek. Tapi karena di sini, di soalnya ini, ada di beberapa tempat di Indonesia, makanya dia jawabannya adalah yang cacing, gitu. Sampai sini ada yang masih bingung cara bedainnya, keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Oke, sebenarnya kalian fokusinnya yang pertama, itu ada tempatnya di mana dulu sih? Tempatnya di satu tempat atau banyak tempat? Karena kalau misalnya terjadinya di banyak tempat, kalian nggak usah pedulin tuh faktor-faktor lainnya, dia udah pasti banget masuk ke yang kompleks wilayah. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma dapetin, oh cuma ada satu nih tempatnya ya, nah itu tinggal dilihat aja nih, ada manusianya apa enggak sih? Kalau ada manusianya, dia masuknya ke lingkungan. Kalau nggak ada manusianya, dia masuknya ke ruangan gitu. Jadi yang pertama banget harus lihat tempatnya dulu, satu atau banyak nih. Nanti kalau misalnya cuma ada satu, baru teman-teman bagi lagi. Dia ada manusianya apa enggak sih kira-kira. Nah, itu dia cara bedanya si pendekatan-pendekatan ini. Sampai sini aman atau ada yang masih bingung cara bedainnya? Tenang, masih ada satu soal lagi. Oke, aman ya. Nah, kita coba ke soal kedua nih, tentang pendekatan. Gagal panen padi yang terjadi di Jawa Tengah akibat pengairan yang tidak merata karena ketika musim hujan, air sungainya meluap nih, dan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Pendekatan geografi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah apa? Coba teman-teman lihat baik-baik kata kunci dari setiap soalnya. Oke, sejauh ini jawabannya sama semua nih. Udah pada jago nih ya. Iya, sama semua. Oke, jawaban teman-teman semua adalah tepat banget ya. Yang D. Bener banget, dia ini kan pertama gagal panen. Gagal panen ini dia merupakan fenomena geosfernya, ya kan? Jawa Tengah, dia ngomongin satu tempat aja. Dan di sini teman-teman, dia ini faktornya gara-gara alam ya. Ya karena si musim kemarau ya dia kering, musim hujan dia becek ya teman-teman, airnya banyak jadi gagal panen gitu. Jadi benar banget karena nggak ada faktor manusianya, makanya dia ini masuk ke pendekatan keruangan gitu. Jago-jago banget nih. Udah paham ya sampai sini atau ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita masuk ke materi terakhir tentang prinsip geografi. Oke, aman ya Amelia, aman. Yang lain aman juga atau masih bingung? Oke, aman juga ya. Apa nih, ada yang nanya nih. Karena faktor alam itu ke ruangan, sedangkan karena faktor manusia itu ke lingkungan. Bener banget, iya. Bener banget kayak gitu. Kalau alam dia ke ruangan, kalau misalnya dia faktor manusia ke lingkungan. Tapi kalian jangan lupa juga ya guys, sama nama lainnya nih. Nama lainnya jangan dilupain ya, karena di soal tuh bisa aja keluar yang lainnya. Kalau misalnya kompleks wilayah, ini regional kompleks. Biasa aja sih. Pakai bahasa Inggris aja.
regional kompleks. Nih, jangan dilupain ya si nama lainnya ini. Karena di soal bisa aja yang keluar pakai bahasa lain. Oke, karena aman, kita lanjut ke prinsip geografi. Ada berapa? Ini nama lainnya ini. Kalau ke ruangan itu dia spasial, kalau ke lingkungan dia ekologi, kalau kompleks wilayah dia regional kompleks. Karena di soal tuh suka random gitu loh, dia suka pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggrisnya gitu. Sebenarnya artinya ya sama aja ya. Oke, kita lanjut ke prinsip geografi. Ada 4 ya dia. Ada apa aja? Ada distribusi, interrelasi, deskripsi, sama korologi. Yang pertama kita bahas tentang distribusi dulu. Nah, distribusi dia ngomongin tentang persebaran nih. Jadi fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Makanya nih misalnya Komodo. Komodo tadi cuma ada di wilayah Nusa Tenggara doang kan. Di wilayah lainnya ada nggak? Bahkan sesama di Indonesia aja nggak ada ya kan, apalagi di luar negeri. Misalnya lagi apa? Timah. Timah ini nggak ada di seluruh wilayah Indonesia ya, tapi paling banyak itu adanya di wilayah Bangka Belitung. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ternyata si fenomena geosfer ini enggak sama merata ya kan teman-teman, tadi sama ya kayak yang diucapin sama Imade Sandi, sama ada seminar dan lokakarya IGI. Jadi ada persamaan-persamaan dan perbedaan. Nah, kalau di distribusi ini teman-teman, dia ngomongin bahwa si perbedaan ini ya, jadi setiap tempat itu dia punya fenomena geosfernya sendiri. Tapi ini bukan berarti, oh Timah cuma ada di satu tempat doang. Enggak ya teman-teman, karena misalnya minyak bumi kan ada tersebar di beberapa tempat ya kan di Indonesia, tapi enggak semuanya gitu ya. Tapi ada beberapa hal, kayak misalnya komodo ini, ya cuma ada di satu tempat doang ya, Nusa Tenggara. Atau misalnya lagi panda, ya panda cuma adanya di Cina gitu. Yang kedua, itu ada interrelasi. Nah, ini baru nih kalau interrelasi, dia ngomongin secara spesifik hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Nah, kalau misalnya contoh, itu ada hutan gundul. Nah, hutan gundul ini misalnya diakibatkan gara-gara penebangan liar. Penebangan liar. Nah, kita bisa lihat di sini ada konsep si sebab akibatnya ya. Jadi suatu peristiwa terjadi karena ada tindakan dulu nih sebelumnya. Terus ada juga deskripsi. Kalau deskripsi ini kita ngomongin penjelasan yang lebih mendetail dari gejala yang dipelajari dalam bentuk tulisan, kata-kata yang dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, maupun peta. Nah, mungkin kayak zaman dahulu nih, baru ditemuin nih, oh yang gambar ini namanya tuh gunung. Tapi misalnya aku nih, aku belum pernah lihat gunung nih. Terus gimana sih cara aku buat tahu, oh ternyata gunung tuh bentuknya kayak gitu. Dengan pakai si prinsip deskripsi ini. Jadi orang yang udah lihat, oh namanya gunung, dia jelasin nih, oh gunung bentuknya segitiga. Terus di dalamnya ada isinya apa-apa aja. Nah, terus bisa jadi dia dilengkapi dengan gambar ya teman-teman. Nih, misalnya gambar ini. Biar si pembaca makin kebayang, oh ternyata bentuk gunung tuh kayak gitu. Nah, itu dia pakai prinsip deskripsi. Sama yang terakhir ada korologi. Kalau misalnya korologi, dia sebenarnya ya kayak gabungan aja teman-teman dari ketiga prinsip ini. Cuman kalau misalnya cuma ada 2 doang, gimana Kak? Kalau misalnya cuma ada distribusi sama interrelasi doang, nggak ada nih si deskripsinya. Itu tetap masuk ya teman-teman ke korologi. Jadi korologi ini gabungan antara 2 sampai 3 prinsip yang ada di sini gitu. Jadi kalau cuma ada 2 doang, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya korologi, itu teman-teman sebenarnya bisa curiga sama teks yang agak panjang. Nah, cuman harus diperhatiin ya teman-teman, teks yang panjang itu kira-kira dia ini masuknya ke deskripsi doang atau ada hubungan sebab akibatnya. Karena biasanya si korologi ini itu kayak udah ada apa ya, selalu ya kalau misalnya aku lihat di soal-soal itu selalu ada sih interrelasinya.
entah di mix sama distribusi atau deskripsi. Tapi si interrelasi ini dia selalu ada. Kalau misalnya kita lagi bahas tentang psikologinya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu tentang prinsip geografi. Tapi dia biasanya tuh di soal kayak langsung kasus gitu sih guys. Kayak nanti kalian dikasih soal cerita nih. Kira-kira dia masuknya ke bagian yang mana sih? Prinsip yang mana sih kira-kira? Sebenarnya nggak susah, asal kita inget aja gitu. Nama-namanya tuh artinya tuh tentang apa. Sampai sini aman atau ada yang mau tanya dulu? Tenang aja sih, nanti kita ada latihan soal juga ya tentang si prinsip ini biar makin kebayang kira-kira maksudnya tuh kayak gimana sih dia. Oke, aman nih ya. Oke, ini emang cuman kayak gitu doang sih ya guys, kayak nggak ada cara gampangnya sih kalau misalnya kita ngomongin tentang prinsip. Kalau gitu keruangan ya Kak, bisa dibilang keruangan bisa sih teman-teman. Dia sebenarnya bisa semuanya sih, mau teman-teman bahas tentang keruangan, atau bahas tentang kelingkungan, atau bahkan regional kompleks, itu juga bisa masuk ke psikologi ini, gitu, campuran. Benar, jadi dia bisa masuk ke semuanya ya teman-teman. Kalau kita kaitin sama pendekatan gitu. Jadi dia sebenarnya nggak peduli mau ada faktor manusianya atau enggak, itu terserah aja gitu. Emang udah cocok nih ya bintang nih karena dia warna kuning ya, udah cocok ya pakai jakun ya. Kita tunggu ya bintang ya tahun depan nih ya. Tunggu di UI ya bintang ya, dan teman-teman yang lainnya tentu saja ya kita akan foto bersama ya. Nanti kalau misalnya ada yang di UGM atau di universitas manapun yang ngumpul ya guys, foto ya guys ya, jangan lupa foto karena maba itu kayak seru banget guys, bikin kenangan di maba tuh bener seseru itu. Jadi kayak banyak-banyakin aja foto-foto pas maba. Karena kalau udah semester atas tuh udah kayak pusing aja gitu sama tugas ya. Oke, kita coba ke latihan soal. Ih, Nafis cepet banget jawabnya, takut. Oke, kita coba lihat ya. Zona selatan Jawa Barat memiliki morfologi yang berbukit-bukit dengan lereng yang terjal sehingga sangat berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Nah, prinsip geografi yang dipakai adalah, oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Yoi, Adit, semangat ya Adit ya, ditunggu ya di FAUI ya. Oke, kenapa kalian pada jawab deskripsi? Cobain jawab deskripsi, kasih tahu dong, Kak. Kenapa kalian jawab yang deskripsi? Tuh, katanya B gak sih, Manis? Kenapa yang C? Coba dong yang jawab C, kasih tahu. Karena menggambarkan. B, karena sebab akibat. Nggak ada yang jawab D nih, guys. Konsep prinsip koreologi nggak ada yang jawab. Oke, kita coba bahas ya, guys ya. Oke, awal ada. Ya, takut salah ya, nggak apa-apa. Kita coba lihat. Benar, dia menggambarkan secara singkat. Kalau misalnya kita lihat di sini, deskripsi penjelasan yang lebih mendetail. Nah, kalau teman-teman highlight lebih mendetail. Jadi kita udah bisa apa nih kira-kira ya. Kita coba lihat nih. Jawa Barat katanya morfologinya berbukit-bukit dengan lereng yang terjal sehingga sangat berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Nah, prinsip geografi untuk memahami fenomena tersebut adalah yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah yang bebek, guys. Nih, sehingga dia sebab akibat. Kalau teman-teman yang jawab C, itu sebenarnya benar nih, di sini ada deskripsi. Tapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman bahas tentang deskripsi, dia harus benar-benar mendetail. Harus benar-benar semuanya dijabarin. Nggak bisa cuma disebutin secara singkat aja gitu. Apalagi ini cuma dibilang berbukit-bukit dan lerengnya terjal. Nah, ini kurang menggambarkan, guys, tentang si wilayah yang rawan longsor ini. Karena masih banyak nih wilayah-wilayah lain yang misalnya berbukit-bukit juga dan lerengnya ini terjal. Tapi dia nih belum tentu daerah yang rawan longsor gitu. Iya, mantep nih ya, Zai ya, ditunggu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tentang deskripsi, itu biasanya nggak mungkin dia satu kalimat doang, guys.
pasti dia terdiri dari beberapa kalimat, baru dia bisa dikategorikan sebagai deskripsi. Kalau misalnya di soal ini, kita fokus ke kata sehingga ya. Jadi tepat banget buat teman-teman yang jawab yang B, gitu. Nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa, salah tuh nggak apa-apa, biar kita makin ngeh ternyata itu kayak gimana sih konsepnya, biar nanti kalau misalnya ketemu soal lagi yang mungkin serupa, itu kan udah bisa. Iya, biasanya lebih panjang dia. Kayak satu paragraf itu cuma jelasin satu fenomena geosfer doang gitu. Itu udah pasti masuk ke dalam si deskripsi. Kalau di soal-soal kayak SIMAK UI, itu sebenarnya nggak pernah sih guys dikasih gambar. Paling mentok-mentok itu biasanya dikasihnya tuh grafik ya. Itu juga nggak pernah tuh keluar di geografi. Grafik itu pernahnya keluar di ekonomi gitu ya. Di geografi tuh jarang banget dikasih kayak gambar-gambar gitu, dan soal-soalnya kalau misalkan lihat di SIMAK UI itu dia cenderung pendek-pendek sebenarnya soalnya gitu. Tapi dia emang agak, menurut aku sih agak susah ya guys di geografi SIMAK UI. Kenapa? Karena dia nggak cuman bahas tentang teorinya aja, tapi yang tadi dia tuh bahas tentang ya budaya Indonesia tuh kayak gimana. Coba kalian lihat ya, terus ada permasalahan, misalnya tanah longsor nih. Dia bahasnya tuh tanah longsor yang terjadi di wilayah A, yang benar-benar faktanya gitu. Jadi teman-teman harus banyak-banyakin baca ya, jangan lupa. Sambil latihan juga bahasa Indonesianya, biar sekalian ya kan, sekali mendayung ya, dua pulau terlampaui. Bahasa Inggris semangat ya guys. Karena teman aku ya guys, ini teman aku yang lolos SIMAK, ini kayak aku tanya-tanya aja ya, kayak beberapa teman aku, itu dia tuh jawabnya, si bahasa Inggris itu full. Dan matematikanya, teman-teman, itu mereka pada isi. Nggak ada tuh, kalian jangan kemakan omongan mereka matematikanya isi 0 tapi lolos. Itu berapa persen sih? Paling 1% orang yang kayak gitu. Tapi orang-orang yang lain-lainnya, ini teman aku ya guys, yang lolos jalur SIMAK, itu mereka pada isi si matematikanya kurang lebih 4-6 nomor. Jadi kalian bergurulah sama Kak Faisal ya. Serang aja guys dia ya guys, ditanya-tanyain sampai kalian benar-benar paham. Karena mungkin banyak orang yang ya udahlah matematika nggak usah diisi 0 aja, nggak usah diisi samsek. Nah, kalian jangan kayak gitu. Kalian isi aja karena itu akan memperbesar peluang kalian ya buat lolos gitu. Aku jalur SBM guys dulu. Pokoknya dikuatin di matematika sama di Inggris ya guys buat SIMAK. Karena itu dua hal yang orang-orang kayak ya udah pada ninggalin gitu kan. Kalau misalnya kayak sosum-sosumnya ya semua orang pasti bisa kan. Tapi kalau misalnya matematika, bahasa Inggris, nggak semua orang mau ngeluangin waktu buat belajar itu gitu. Jadi kalian semangat aja ya guys, di pelan-pelan aja, nggak usah yang kayak buru-buru banget belajar matematika, itu nggak perlu yang kayak gitu. Sebisa kalian aja, nggak perlu yang kayak wah terlalu gila-gilaan belajar sampai matkul ya kan, kayak kuliah aja mapel lainnya tuh nggak kepegang, tuh jangan kayak gitu ya. Pokoknya kayak standar-standar aja, yang penting semuanya itu kepelajarin gitu. Aku hukum. Kalau ada yang mau nanya-nanya hukum belajar apa kak, boleh aja PC aku ya guys. Karena di tahun aku tuh nggak ada matematika sosum ya guys, adanya tuh PK kan. Jadi sebenarnya beda sih, karena PK itu lebih ringan ya kan. Tapi kalau misalnya di matematika SIMAK itu kayak susah sih guys. Jadi kalian tuh harus bener belajar dari dasarnya guys, matematika. Jangan pernah langsung latihan soal. Kenapa? Karena kalau langsung latihan soal, itu bikin kalian tuh kayak, wah stressful banget. Kita kayak akan ngerasa, wah bersalah banget nih karena nggak bisa jawab soalnya. Jadi makin males kan. Jadi mendingan belajar teorinya dulu, dasarnya kayak gimana, nanti baru terjun ke soal. Ih, takut banget kan, jangan nanya aku tentang hukum dong. Hukum ada MTK-nya nggak, Kak? Ada sih hitung-hitungannya, guys. Tapi itu kayak, kalau misalnya teman-teman mau ambil hukum ekonomi ya, itu kayak ada akuntansinya ya kan. Jadi kayak aku tuh masuk hukum kayak belajar semuanya gitu loh. Isi KUHP apa, Kak? Gitu lah, kayak pidana-pidana gitu, guys. Waduh, Nafis, siapa tuh? Spill. Udah, kita lanjut dulu ya, guys. Nanti baru ya, kalau misalnya di akhir mau ngobrol-ngobrol, boleh banget. Nah, ini sebenarnya materinya udah selesai. Kita mau latihan soal dulu terakhir, kayak sekitar 2 soal lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini cara jawabnya, ini pakai tipe-tipe soal SIMAK UI dan ujian-ujian mandiri lainnya ya.
Yang A itu dia pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Kalau yang B itu benar-benar, tapi dia tidak menunjukkan sebab akibat. Kalau yang C itu pernyataannya benar, alasannya salah. Kalau yang D, pernyataannya salah, alasannya benar, dan kalau yang E, itu dia pernyataan dan alasannya sama-sama salah. Ini nanti kalian akan kebiasa sendiri kok. Jadi kalau misalnya sekarang belum hafal sama option-optionnya, nggak apa-apa banget. Nanti kalau misalnya seiring kalian belajar dan kerjaan soal, tuh mama hafal sendiri ya. Si ini. Ini kayak optionnya gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal yang kayak gini. Nah, kalau soalnya kayak gini, optionnya tuh kayak gini, gitu. Kita coba jawab ya, teman-teman. Mulai dari soal nomor 9 ini. Objek kajian ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung dalam suatu sistem geosfer. Nah, sebab si geosfer ini, teman-teman, terbagi ke dalam komponen geofisik yang terdiri dari litosfer, pedosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan komponen biotik, itu flora dan fauna, dan komponen antroposfer, yaitu manusia. Oke. Di kolom chat, semuanya jawab yang A. Ya gak sih? Bentar, aku coba scroll. Iya, A semua ya. A for Ahok guys katanya. Jangan ya guys, jangan itu deh, jangan bahas politik-politik, takutnya disadap ya, takut ya kita ya. Oke, kita coba jawab ya. Jawabannya bener gak? Jawabannya adalah, nah kita coba lihat. Komponen bumi. Nah, komponen-komponen bumi ini teman-teman, sebenarnya sama kayak fenomena geosfer. Fenomena geosfer yang tergabung ke dalam sistem geosfer. Nah, ternyata teman-teman, si sistem geosfernya ini itu dijelasin nih di pernyataan yang bawahnya. Jadi dia nih berhubungan apa enggak? Berhubungan ya teman-teman. Karena pernyataan yang bawah ini dia menjelaskan apa yang ada di pernyataan atasnya. Ini benar juga ya teman-teman yang bawahnya. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang A ya. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung terkait nomor 9 ini? Ada yang masih bingung? Pokoknya kalau kalian lihat nih pernyataan yang bawahnya itu menjelaskan pernyataan yang atas, itu biasanya dia udah pasti jawabannya adalah yang ayam. Oke, aman ya. Kita lanjut ke, apa nih? Ulang, boleh. Nah, di sini kan dibilang objek kajian dari ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung ke dalam sistem geosfer. Nah, komponen-komponen bumi ini sebenarnya sama, teman-teman, kayak yang namanya fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu apa aja sih? Hidrosfer, antroposfer, litosfer, apalagi sih? Atmosfer, hidrosfer, dan lain-lainnya. Nah, katanya itu dia tergabung nih ke dalam satu sistem yang namanya si geosfer ini. Nah, ini benar apa salah? Ini benar, teman-teman. Nah, ternyata di pernyataan bawahnya dijelasin nih, bahwa ternyata si geosfer ini terbagi atas geofisik, biotik, sama antroposfer. Yang mana kalau misalnya kita lihat nih, si pembagian ini, itu kan sebenarnya dia merupakan apa? Merupakan si fenomena geosfer. Makanya dia jawabannya adalah yang ayam gitu. Benar-benar Shalomita. Jadi pernyataan yang bawah itu dia menjelaskan si pernyataan yang atasnya. Makanya kita bisa lihat di sini ada yang namanya hubungan sebab akibat gitu. Betul. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu tentang nomor 9 ini? Paham ya? Aman ya? Kita lanjut ya ke nomor terakhir. Nih, dalam melakukan kajian geografi seringkali menggunakan peta. Nah, sebab peta merupakan satu-satunya alat yang dapat membantu suatu penjelasan geografis. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Belum keganti. Astaga. Gimana ya, guys? Bentar ya. Agak meresahkan ya per wifi-an ini.
Sangat astaga banget ya. Padahal udah nomor terakhir ya. Ih, gak bisa ya. Ya udah deh aku share lewat ini aja deh, laptop aja deh. Nggak apa ya guys, sudah ada pembahasannya ya. Bentar. Wait. Ya emang agak-agak ya guys ya wifi-nya nih. Nah, nih soal ini udah ada jawabannya. Iya, emang udah ada jawabannya. Nah, jadi dalam melakukan kajian geografi nih, seringkali menggunakan peta. Bener ya teman-teman. Kenapa? Karena si peta ini sebenarnya untuk apa? Untuk menunjukkan letak suatu wilayah yang mau dikaji itu adanya di mana sih letaknya, itu kita perlu peta. Tapi yang bawahnya ini sebenarnya salah, teman-teman. Karena di sini dibilangnya satu-satunya. Apakah benar satu-satunya? Enggak ya, teman-teman. Karena ya enggak cuma peta. Kita bisa pakai yang namanya seismograf, itu untuk mengukur gempa, ya kan? Atau bisa pakai hygrometer, itu untuk menghitung kelembapan udara. Atau kita pakai barometer, atau kita pakai juga si SIG. Jadi sebenarnya ya untuk mendapatkan data ya untuk penelitian, itu kita nggak harus pakai peta, kita bisa pakai hal-hal yang lainnya, misalnya kayak yang ini nih, semuanya gitu. Jadi yang bawah ini dia salah. Yang benar jawabannya adalah yang cacing. Begindang gitu. Iya, benar-benar. Barometer itu untuk kecepatan angin. Nah, gitu guys. Sampai sini ada yang masih bingung? Ini kayak tips aja ya guys. Kalau misalnya kalian ketemu kata yang subjektif banget nih, kayak misalnya satu-satunya. Nah, itu kalian mesti curiga tuh, ada yang salah nih di teks ini. Atau bisa juga kayak paling, si paling ya kan. Nah, itu juga kalian butuh curiga tuh. Biasanya salah ya guys. Kalau misalnya ada kata-kata yang subjektif kayak gitu. Tuh mesti curiga banget tuh, bisa jadi salah. Tapi enggak yang kayak wah, udah pasti salah nih. Kalau misalnya dia subjektif, enggak juga, guys. Ada juga yang benar. Cuman patut dicurigai, ya. SIG apa? Iya, Sistem Informasi Geografis. Betul. Ada lagi, banyak banget sebenarnya ya, guys. Banyak banget. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Ini sebenarnya paling banyak ya. Nanti kita akan ketemu di materi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, 3 hal itu tuh nanti kita akan ketemu ya alat bantu dalam geografi gitu. Tapi paling banyak adanya di mana? Adanya di litosfer. Nanti kita akan bahas. Aduh kok guys, tentang PPT-nya ada. Tentang si alat bantu ini. Jadi nggak cuman peta aja. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ya kan, geografi tuh seru banget guys. Sebenarnya aku juga suka geografi tuh kayak pas materi-materi awal doang sih guys. Kayak hidrosfer, litosfer, atmosfer tuh agak seru ya. Tapi kalau misalnya udah masuk ke sistem informasi geografis, penginderaan jauh, ya kan kayak ada nama-nama itu agak susah ya emang. Sistem agak susah ya guys, cuman nggak apa-apa. Kita pasti bisa. Kan sistem penginderaan jarak jauh ini masuk ke materi mana? Itu nanti dia ada materi sendiri sebenarnya ya. Dia emang enggak dimasukin gitu guys di dalam klasifikasi fenomena geosfer gitu. Karena sebenarnya dia ini bukan fenomena geosfer guys. Karena si penginderaan jarak jauh ini adalah cara buat dapetin data si fenomena geosfernya gitu. Jadi dia bukan fenomena geosfer, tapi dia adalah cara orang-orang nih yang mau meneliti buat dapetin datanya gitu. Apa tuh? Pernyataan subjektif yang benar apa? Kayak misalnya nih, apa ya, waktu itu pernah sih, ada di ekonomi sih sebenarnya guys, kayak, ini sebenarnya udah pasti gitu. Misalnya, founder, ini misal doang ya guys, enggak tentang materi ya. Misalnya, founder dari Alternativa, satu-satunya hanya Kak Imam. Itu benar apa salah? Itu benar ya kan guys? Walaupun ada kata subjektif satu-satunya, tapi itu dia benar gitu. Jadi pernyataan subjektif itu ada yang benar, ada yang salah. Cuman selihat aku nih di soal-soal ya, itu biasanya tuh mereka banyaknya yang salah ya. Jadi kalian perlu perhatiin. Tapi jangan langsung kayak, oh langsung disalahin, itu jangan kayak gitu. Jangan, iya kan, SIG penginderaan jauh itu kayak agak rebek ya, emang guys, cuman nggak apa-apa. Dulu aku juga rada struggle ya di materi itu, cuman kayak bisa-bisa aja sih guys. Tenang saja.
Kenapa? Aku tuh suka geografi karena dulu guru SMA aku tuh kayak ngajarnya seru banget gitu. Hah, perlahan Umu Zenius. Tenang aja guys, geografi tuh sangat-sangat seru, sangat-sangat seru. Tapi kayak kalau yang selihat aku ya guys di pas aku TBK dulu, kayak emang nggak ada nih guys yang kayak soal yang aku kerjain tuh nggak ada yang keluar sama sekali. Tapi kayak yang aku pelajarin ya, aku tuh kalau ngejawab soal tuh selalu kayak gini, selalu yang kayak aku jelasin. Aku tuh kayak langsung tulis-tulis lagi gitu loh guys, apa aja yang perlu dijelasin. Kayak emang lama banget ya ngerjain soal tuh, kayak bener-bener satu soal tuh bisa 5 sampai 10 menit. Tapi tuh bener-bener se-worth it itu loh guys. Kenapa? Karena kalau bisa kalian nulis nih guys, itu kalian tuh bakalan jadi inget dan kebayang gitu sebenarnya konsepnya tuh ngomongin apa. Dan kalau di soal SBMPTN waktu aku dulu ya guys, itu justru yang kepake adalah gimana kamu ngehubungin materi satu sama materi yang lainnya. Itu yang paling penting banget sih, yang ada di SBMPTN dulu ya. SIMAK UI juga sama kurang lebih ya kan. Dipakai itu adalah cara kalian memahami konsepnya gitu. Jadi jangan sampai kalian cuma hafal, karena nggak bisa guys cuma hafal, perlu kalian kait-kaitin gitu antara satu materi dengan materi yang lainnya. Itu perlu banget guys. Pokoknya semua orang bisa ya guys, mau kalian linjur, mau kalian gak linjur, itu pasti bisa. Tenang aja guys. Tenang aja, tenang aja. Pokoknya bisa, asal kalian mau gitu. Pelan-pelan aja. Nggak usah yang kayak langsung belajar hal yang berat-berat, itu nggak perlu ya guys. Karena aku juga mulai belajar dari hal-hal yang sederhana-sederhana dan gampang-gampang dulu gitu. Bisa guys, pokoknya ekonomi bisa. Bisa, pokoknya bisa. Bapak-bapak pengantar ya, ya udah nanti aku sampein ya. Ini emang kayak pengantar tuh seru banget sebenarnya. Dan materinya tuh nggak terlalu banyak kan guys, belum banyak kan. Nanti kalau udah masuk ke litosfer dan lain-lainnya, tuh emang udah agak, banyak ya. Tapi seru banget sejujurnya. Apalagi kayak materi yang litosfer, atmosfer, hidrosfer, itu love banget sih. Materi terlove ya dari geografi. Karena seseru itu, kalau misalnya kita ngerti. Tapi kalau cuma ngafalin, itu kayak enak sih guys. Karena geografi ini kan sebenarnya ada di sekitar kita ya. Jadi kita bisa bayangin gitu. Bahkan ya, dulu tuh aku pas kayak lagi gencar-gencar belajar SBM, lagi belajar tentang nama-nama awan, itu kayak aku tuh tiap hari liatin awan gitu loh. Aku kayak nebak-nebak, ini awan namanya tuh awan apa sih? Kayak gitu, seseru itu sih sebenarnya. Kayak kalau misalkan gabut ya, itu boleh banget tuh liatin awan. Nanti kalian klasifikasiin tuh dia namanya apa sih sebenarnya. Itu kayak seru banget sih guys. Boleh, boleh Adit, boleh banget. Langsung PC aja. Enggak guys, awan tuh enggak susah. Nanti kita bahas ya tentang awan. Kita bahas tentang semuanya. Di-share, tenang aja. Aku share kok. Nanti habis ini, sabar. Aku kan tadi nomor terakhirnya tuh ya, ntar aku tulisin dulu ya. Pembahasan nomor terakhir, nanti baru aku share ke kalian. Iya, pokoknya belajar semuanya ya guys. Mau kalian belajar mapel apapun, pokoknya cari cara gimana kalian gampang untuk memahaminya. Itu penting banget sih guys. Karena aku di ekonomi, itu aku suka bikin singkatan-singkatan gitu loh. Ini kayak apa ya? Ini kayak, aduh jadi bahas ekonomi ya. Pokoknya ada kan pasar nih, pasar persaingan. Nggak bisa dicoret ya, aku nggak share screen ya. Aduh gimana ya? Masih bisa nggak ya? Ntar ya, coba-coba dulu. Kita coba lagi ya. Coba share screen. Ini kayak, nggak tahu sih, aku suka membagikan hal ini ke orang-orang karena ini, bisa guys. Nah, pasar persaingan sempurna. Siapa yang udah sentuh materi ini, pasar pasangan, jadi belibet ya. Ya kan kurvanya kayak gini ya guys ya. Bener kan? Horizontal ya kan dia kan. Nah, ini kan D sama dengan P sama dengan MR, DP, salah. AR, MR. Nah, ini kayak agak susah gak sih guys ngapalinnya ya kan? DP, AR, MR. Aku tuh dulu bikin singkatan gitu loh. Nggak tahu kenapa sampai sekarang ya, walaupun udah kayak 2 tahun lalu, aku masih inget gitu si singkatannya ini gitu ya. Aku jadi ingetnya tuh Dewi Persik, ya kan? Dewi Persik, artis, Marawis. Ini selalu aku inget gitu loh. Jadi ya walaupun dia horizontal, ya dia sama semua nih guys.
DP, AR, MR, DP, AR, MR, Dewi Persik, artis Marawis. Itu kayak selalu aku inget banget sih. Pasar persaingan sempurna bentuknya horizontal, garis. Jadi harganya sama dengan barangnya dan lain-lainnya. Gitu ya guys, pokoknya ya. Kayak dicari-cari aja gitu hal-hal yang bikin kalian tuh gampang untuk ingatnya gitu. Karena kan materinya banyak ya, kan mesti hafalin banyak ya. Nah, kalian tuh sebenarnya harus nemuin hal yang bikin kalian ke-trigger gitu untuk inget si materinya itu. Kayak nggak apa-apa, bikin sendiri aja tuh juga nggak apa. Atau kalian misalnya punya istilah-istilah lain itu juga nggak apa-apa banget. Pokoknya yang bikin kalian inget aja, nggak perlu ikut-ikutan orang. Kalian bikin sendiri aja itu juga bisa banget ya guys. Gitu, jadi kayak dicari aja guys, kayak paling gampangnya kan cara belajarnya tuh kayak gimana. Kalau aku dulu tuh sering bikin kayak singkatan-singkatan gini, tapi enggak semua bab dibikin ya guys ya, nanti malah ketuker-tuker ya kan. Jadi kayak hal-hal yang emang susah aja, yang susah diingat, yang kalian kok rasanya kok lupa mulu ya kak, udah diulang-ulang terus. Nah, boleh pakai kayak gini-gini untuk inget-inget ya. Enaknya sih bikin sendiri ya guys, karena kalian yang bikin pasti kalian inget juga tuh sama apa yang kalian bikin. Iya kan, angin muson. Gitu-gitu guys, ini paling gampang sih, enak gitu loh. Karena kita bikin sendiri jadi kayak ada rasa seru gitu sih guys. Pokoknya geografi sama ekonomi itu paling love guys. Kayak aku tuh paling suka dua mapel itu sih. Apalagi ekonomi, sumpah guys, ekonomi SIMAK UI itu paling gampang guys. Bukan yang kayak apa ya guys, tapi itu paling gampang kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat soal-soalnya itu kayak mirip-mirip banget, diulang-ulang lagi. Makanya guys, kalian kalau misalnya ada waktu, boleh kalian kerjain soal SIMAK UI, tapi kerjainnya beneran kerjain ya guys, kayak kalian bahas aja satu soal, misalnya dia ngomongin tentang pasar. Walaupun dia nggak ditanya nih pasarnya, kalian sebutin aja di kertas semua pasarnya. Iya, semua pasarnya. Biar apa? Biar ingat. Itu cara aku belajar sih. Emang kayak lama banget ya. Tapi kayak ada kepuasan sendiri gitu sih guys, karena kalau misalnya kita udah ngerti sama satu materi gitu. Ya harus semangat 45 ya guys buat belajar ya. Iya, ekonya emang gampang disimak, tapi sisanya lagi emang agak susah, tapi nggak apa, pasti bisa guys, pasti bisa. Simak tuh butuh pemahaman guys, nggak bisa cuman hafalan. Jadi kita benar harus paham sekali gitu ya. Kalau menghafal doang itu nggak bisa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain di jam sholat ya guys ya. Nanti kalau misalnya ada yang kayak mau cerita-cerita atau apa, tuh boleh aja ya guys, langsung PC, jangan ngerasa sendiri pokoknya. Karena belajar UTBK berat kan. Jadi kayak aku juga dulu belajar UTBK kayak berat dan stressful banget, gak tau kenapa ya. Kayak gampang stres gitu ya. Jangan dong ya, jangan PC ya. Saya ada deg-degan nih kalau misalnya di PC nih. Iya, di-share. Bentar. Iya, nanti aku langsung share setelah Zoom-nya berakhir ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau udah cukup hari ini? Teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya di minggu depan. Materinya apa? Tenaga endogen dulu ya. Kita harus bahas satu-satu. Karena kalau misalnya litosfer langsung dilibas satu pertemuan, itu pusing banget sih. Jadi aku akan pisahin ya tenaga endogen. Nanti minggu depan lagi baru tenaga eksogen. Aku nggak linjur, aku IPS. Dikirim. Nanti minta Kak Imam atau Kak Iben ya. Jujur aku nggak tahu gitu loh rekordannya dari mana. Takut ya di call bintang. Apa kita blok dulu nih si bintang nih? Takut ya sama bintang ya. Aku jurusan hukum, guys. Iya, benar-benar. Kita ngabisin materi kelas 10 dulu. Sebenarnya bapaknya nggak terlalu banyak. Pasti cukup kok, guys. Pasti cukup kita bahas semuanya. Sama-sama. Oke, udah nggak ada lagi nih ya yang mau tanya ya. Oke, teman-teman. Thank you banget ya udah ikutan kelas hari ini. Pokoknya semangat terus. Kalau misalnya ada kekurangan dari cara ngajar aku, boleh aja guys langsung disampaikan ke aku biar nanti ke depannya kalian bisa lebih enak lagi yang belajar sama aku. Makasih banyak guys semuanya. Love you. Semangat ya guys. Semangat. Makasih ya guys, jadi terharu ya. Semangat guys.
Dadah, dadah. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye guys. Semangat ya guys. Jangan lupa istirahat dan review materi. Jangan lupa kerjain airdrop. Semangat ya guys. Iya, ini langsung kirim kok. Tenang ya. Aku lagi tulis dulu jawaban nomor terakhir nih. Tenang saja guys. OTW kirim.